Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, ada banyak peristiwa yang menjadi pelajaran besar bagi umat. Namun, ada juga momen-momen yang sering disalahpahami atau bahkan sengaja dipelintir oleh orang-orang yang ingin menjelekkan Islam. Salah satu yang paling banyak menimbulkan kebingungan adalah pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ada anggapan keliru bahwa Rasulullah SAW menikahi menantunya sendiri. Tuduhan ini beredar sejak lama, dan sebagian orang awam yang tidak memeriksa fakta bisa saja termakan isu. Padahal, jika kita melihat dengan jernih, tuduhan itu runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki kandung yang hidup hingga dewasa. Semua putra beliau wafat sejak kecil, ketika masih bayi atau balita. Karena itu, mustahil Nabi memiliki menantu perempuan dari jalur anak kandung. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyingkap bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Lalu, dari mana asal kesalahpahaman itu? Mari kita telusuri pelan-pelan. Siapakah Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang istimewa dalam sejarah Islam. Awalnya, Zaid pernah mengalami kehidupan pahit sebagai seorang budak. Namun, ketika ia berada di sisi Nabi Muhammad SAW, beliau membebaskannya dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Karena kedekatan itu, masyarakat Quraisy kala itu sampai menjuluki Zaid sebagai Zaid bin Muhammad, seolah-olah benar-benar anak kandung Nabi. Nabi sendiri sangat menyayanginya, namun kemudian Allah menurunkan ketentuan yang melarang menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sejak saat itu, namanya kembali disebut sebagaimana mestinya, Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahsy dan pernikahannya dengan Zaid. Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita mulia dari Quraisy, dan ia juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menikahkannya dengan Zaid bin Harithah, meskipun perbedaan status sosial membuat banyak orang awalnya memandang pernikahan itu dengan heran. Namun, rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Perbedaan watak dan ketidakcocokan membuat keduanya sulit melanjutkan kebersamaan. Hingga akhirnya, mereka bercerai dengan cara yang sah. Perceraian ini bukanlah aib, melainkan bagian dari takdir Allah yang mengatur setiap langkah kehidupan manusia. Perintah Allah yang mengejutkan. Setelah perceraian itu, Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab. Perintah ini sangat berat dirasakan oleh Nabi. Bukan karena beliau ragu akan kebaikan Zainab, tetapi karena beliau tahu betapa masyarakat Quraisy akan banyak bergunjing. Dalam surat Al-Ahzab ayat 37, Allah menjelaskan bahwa Nabi sempat menyembunyikan rasa khawatirnya terhadap omongan orang. Namun, Allah menegaskan bahwa pernikahan itu harus terjadi agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy dimaksudkan untuk menghapus tradisi keliru masyarakat Arab saat itu. Di masa jahiliyah, anak angkat diperlakukan seolah-olah anak kandung dalam segala hal, termasuk hukum pernikahan. Artinya, istri dari anak angkat dianggap sama statusnya seperti menantu kandung, sehingga tabu untuk dinikahi ayah angkat setelah perceraian.
Islam datang untuk meluruskan tradisi ini. Allah ingin menegaskan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dalam hukum nasab. Karena itu, mantan istri anak angkat tidaklah sama dengan menantu kandung, dan tidak ada larangan untuk menikahinya setelah bercerai. Pernikahan Nabi dengan Zainab adalah wujud nyata dari ketetapan ini. Ia menjadi teladan agar umat muslim tidak lagi terikat dengan stigma sosial yang salah kaprah. Disinilah letak masalahnya. Orang-orang yang tidak memahami konteks, atau bahkan yang sengaja mencari-cari kesalahan Nabi, menyebarkan isu bahwa beliau menikahi menantunya sendiri. Padahal, jelas sekali Zainab bukan menantu Nabi Muhammad SAW. Mengapa bukan? Karena 1. Nabi tidak punya putra kandung yang hidup dewasa, sehingga tidak mungkin punya menantu perempuan. 2. Zainab adalah mantan istri anak angkat Nabi, bukan istri anak kandung. Jadi tidak ada hubungan menantu di sini. Kesalahpahaman muncul karena kebiasaan masyarakat jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Islam justru datang untuk menghapus kekeliruan itu. Tentu saja, ketika kabar pernikahan Nabi dan Zainab tersebar, banyak orang yang bergunjing. Sebagian mencemooh, sebagian lagi merasa heran. Namun justru disitulah letak ujian. Nabi Muhammad SAW harus berani menegakkan wahyu Allah meskipun berhadapan dengan celaan manusia. Dengan penuh ketaatan, beliau menikahi Zainab sesuai perintah Allah. Dan pernikahan itu tercatat bukan sebagai aib, melainkan sebagai titik balik yang meluruskan pemahaman masyarakat Muslim tentang hukum anak angkat. Kisah ini mengajarkan banyak hal bagi kita dengan bahasa yang sederhana. 1. Jangan mudah percaya pada tuduhan. Fakta harus dilihat dari sumber yang benar. 2. Bedakan adat dan syariat. Tidak semua tradisi lama sesuai dengan kebenaran. Islam meluruskan adat yang salah kaprah. 3. Istilah harus tepat. Menyebut Zainab sebagai menantu Nabi adalah kesalahan besar, karena menantu berarti pasangan dari anak kandung, sementara Zaid hanyalah anak angkat. Keberanian Nabi SAW. Beliau melaksanakan perintah Allah meski harus menghadapi cibiran masyarakat. Kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy seringkali dijadikan bahan fitnah. Namun, jika dipahami dengan benar, justru pernikahan ini menjadi bukti bagaimana Allah menata kehidupan sosial manusia dengan aturan yang bijak. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi menantunya karena beliau tidak pernah memiliki menantu perempuan. Yang terjadi adalah pernikahan dengan mantan istri anak angkatnya sesuai dengan perintah Allah demi menghapus tradisi keliru dan membuka jalan bagi pemahaman hukum yang lebih benar. Semoga dengan penjelasan ini, kita semua tidak lagi bingung dan bisa menjawab jika suatu saat mendengar tuduhan yang serupa. Sebab kebenaran itu sederhana, hanya saja sering tertutup oleh kesalahpahaman atau niat buruk sebagian orang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.